Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya Ibu ya, di sini saya mengganggu waktu istirahatnya Ibu. Saya hanya ingin melaksanakan tugas saya yang diberikan oleh program guru penggerak pada modul 3.1 ini, di mana tugas ini adalah mewawancarai kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Bisa minta waktunya Ibu ya? Bisa. Terima kasih sebelumnya Ibu. Baik Ibu, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus yang berupa bujukan moral di lingkungan sekolahnya Ibu? Iya. Insya Allah akan saya jawab semampu di sekolah kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk permasalahan-permasalahan di sekolah kita di SLB ini khususnya memang banyak sekali ya. Itu terkait dengan kondisi dari anak-anak kita. Memang anak-anak kita itu sudah anak berkebutuhan khusus. Jadi di sana selain karena di kita itu anak jurusan tunagrahita, di sana dimana anak-anak itu selain dia itu memiliki keterbatasan dalam hal berpikir, dimana daya ingat, daya belajarnya itu sangat kurang sekali. Itu di sisi lain banyak sekali permasalahan-permasalahan. Nah, permasalahan-permasalahan yang menyangkut dari anak-anak kita itu bisa kita identifikasikan dari beberapa hal, mulai dari anak-anak itu yang pertama tadi selain gangguan belajarnya, kemudian kenakalan-kenakalannya yang itu bisa dibawa dari dirinya sendiri dan juga dari karena mungkin pengaruh lingkungannya. Itu banyak sekali macamnya, sehingga dari sana kita awalnya kita identifikasi dari misalkan satu anak misalnya atau satu kelas misalnya, karena masing-masing anak di setiap kelas ini sudah membawa karakternya masing-masing dengan segala kekurangan dia, dengan segala kelebihannya dia. Masing-masing anak itu berbeda-beda. Banyak sekali di sana identifikasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut pada anak-anak. Setelah itu kita memberikan atau membuat suatu program saja. Dari anak-anak itu ada yang kita menjadwalkan itu mungkin dalam 1 bulan sekali, atau mungkin kita kalau ada permasalahan yang muncul itu bisa kita melakukan suatu tindakan kepada anak-anak seperti itu. Berarti karena bermacam-macam karakter juga ya, pembawaan dari rumah, lingkungan itu berpengaruh sekali dengan solusi nantinya seperti apa yang akan dijalankan, seperti itu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus tadi ya Bu ya, di mana ada dua kepentingan, mungkin dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama bernalar. Jadi kita harus memilih di antara kedua itu mana yang lebih penting, seperti itu. Nah, di situ gimana Bu, kepentingan yang semua sama-sama benar itu dengan ambil untuk pengambilan keputusan? Begini, karena anak-anak itu setiap hari dia dari rumah ke sekolah ini memang dia awal tujuannya dia ingin belajar di sekolah. Tetapi kalau ternyata di sekolah dia bertemu dengan beberapa temannya yang dimana temannya itu tidak semuanya kemungkinan sama dengan dia. Nah, di sana kemungkinan nanti anak yang akan belajarnya ini juga terganggu. Di sana karena terkadang gangguan dari temannya itu ternyata sangat-sangat misalnya sangat-sangat mengkhawatirkan bagi dirinya. Itu kita dari guru ataupun dari kepala sekolah itu kita terkadang juga mengambil suatu tindakan. Yang pertama khususnya dari temannya yang memberikan atau mengalami suatu kenakalan misalnya.
itu kita tanya kenapa dia seperti itu, alasannya apa dan sebagainya. Nah, sehingga dia tahu kalau saya itu sedang melakukan suatu kesalahan. Kita memberikan apa itu terapi-terapi dan sebagainya kepada anak-anak tersebut, atau memberikan arahan-arahan kalau itu baik atau ini tidak baik, ini mengganggu temannya dan sebagainya, sehingga dia betul-betul paham akan kesalahan. Berarti yang diberikan dari sekolah itu adalah pemahaman ke anak tersebut dengan stimulus, motivasi, dengan mana tahu tingkah laku yang benar seperti apa, yang salah seperti apa. Itu. Pasti itu ya Bu, apa itu berulang-ulang ya Bu, ya suatu proses, suatu proses, karena terkadang anak itu menjalankan suatu kesalahan itu dia sendiri juga tidak sadar, dia sendiri tidak tahu bahwa saya itu berbuat salah seperti itu, sehingga memang di sana kita dituntut untuk suatu kesabaran yang luar biasa untuk menanamkan kepada anak didik itu karakter yang baik, yang bagaimana bahwa yang dilakukan salah dan sebagainya seperti itu. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema tadi? Ya, kalau yang mungkin sifatnya itu kita bisa tangani secara hari itu juga kita tuntaskan hari itu juga, sehingga tidak terlalu lama. Anak itu nanti jangan-jangan besok mengulang lagi seperti itu. Kita memberikan suatu tindakan, misalnya pada waktu itu kita panggil pada anak tersebut, kita panggil tersendiri, mungkin seperti itu di kantor, kita tanya dan sebagainya semacam itu, sehingga dia tahu bahwa dia melakukan suatu kesalahan, secepatnya bisa teratasi. Tetapi ada juga hal-hal atau tindakan yang butuh tidak hanya dia sendiri yang dia tahu, termasuk mungkin dari orang tuanya, karena mungkin suatu kesalahannya itu mungkin ya menyangkut dengan keluarga juga, misalnya karena dia merokok misalnya, semacam itu. Dia waktu ditanya sing mbok terok ning merokok sopo, katanya kakaknya atau ada keluarganya semacam itu, sehingga penanggulangan semacam itu kita butuh juga dari orang kita sendiri. Berarti pembawaan dari rumah, lingkungan rumah itu juga sangat mempengaruhi ya, pembawaan anak tersebut di sekolah nanti seperti apa. Kemudian kira-kira ada apa tidak ya Bu, tantangan yang Ibu hadapi selama ini ketika Ibu melakukan pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Mungkin juga banyak tantangannya ya. Yang pertama, selain dari anak itu sendiri, terkadang orang tua pun juga terkadang itu tidak mau menerima. Dia merasa kalau anaknya itu anak baik-baik saja. Tidak tahunya kalau dia sudah di sekolah, sudah sampai di sekolah berbuat semacam itu, orang tua terkadang tidak tahu dan dia terkadang itu juga tidak mau semacam itu. Di sisi lain, sebenarnya kita itu selain memberikan terapi kepada anak, kita itu juga sebenarnya ingin kerjasama dengan orang tua. Jadi keberhasilan suatu pendidikan itu memang juga tidak hanya kita sendiri, tergantung juga kita itu ada kerjasama dengan orang tua, sehingga pendidikan antara di sekolah dan di rumah itu klop. Kalau di sekolah saja kita memberikan terapi kepada anak seperti ini, tapi di rumah dibiarkan juga mungkin tidak ada hasilnya semacam itu. Jadi kita memang harus ada kerjasama dengan orang tua, sehingga orang tua itu juga harus disadarkan betul-betul, sehingga mereka itu juga sadar bahwa anaknya itu tidak baik-baik saja, terkadang seperti itu. Berarti memang perlu bimbingan suatu orang tua ya, apalagi anak-anak kita yang luar biasa seperti itu. Jadi apalagi di sekolahan itu waktunya cuma pagi sampai siang. Nah, selebihnya itu semuanya di rumah, jadi kita juga tidak bisa memantau. Kecuali kita harus berkolaborasi dengan orang tua di rumah.
Nah, Ibu kira-kira punya tidak jadwal untuk menyelesaikan suatu masalah gitu atau Insya Allah ada dalam sekolah semacam itu. Berarti ada prosedur juga, ada program Iya, gitu ya ada. setiap sekolah. Biasanya kita gini, untuk program ke sana kita itu begini. Khusus yang misalkan program secara bulanan ya, itu misalnya itu kita bisa kunjung ke rumah. Kunjung ke rumah itu misalkan kunjungan di sana ada semacam apa itu semacam apa panduan ya, panduan untuk kunjung pertama. Misalkan itu kita bertemu dengan siapa, bagaimana kondisinya dan sebagainya. Nanti kita untuk berikutnya lagi itu kita kunjung kedua. Itu kunjung kedua itu sudah mungkin sudah ada peningkatan dari yang awal tadi gitu. Kalau dia tadi punya masalah seperti ini misalnya, terus ada penanganan untuk berikutnya lagi seperti itu. Jadi itu untuk program misalkan yang secara terprogram. Kalau yang tidak terprogram yaitu tadi anak-anak yang secara spontanitas dia bersikap yang tidak baik tapi melakukan suatu kesalahan itu langsung kita tangani. Ada kesinambungan gitu antara kunjungan pertama dan kunjungan kedua sehingga informasi yang kita dapatkan itu berlanjut gitu ya. Kemudian apakah ada faktor-faktor atau orang-orang yang selama ini mungkin menurut Ibu mempunyai apa itu bisa mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan di lingkungan sekolah? Tentu saja semua Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, stakeholder semua yang ada di sekolah, termasuk juga siapapun yang ada di sekolah ini itu sangat-sangat membantu dalam hal penyelesaian permasalahan terutama terkhusus pada wali kelas juga itu semacam itu. Jadi wali kelas itu harus benar-benar paham terhadap anak didiknya satu persatu, sehingga kalau ada permasalahan dan sebagainya itu dia sangat berkontribusi dalam rangka menyukseskan daripada program untuk kolaborasi ya itu antara kepala sekolah, wali kelas khususnya dan tenaga pendidik, mungkin guru yang lain juga dan juga orang tua yang ada di rumah. Kemudian dari wawancara ini mungkin kira-kira ada pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil sebagai pengalaman ketika melakukan pengambilan keputusan di sekolah? Begini, ternyata di sekolah ini banyak sekali ya permasalahan semacam itu yang terkait dengan anak, khususnya karena kita itu mengajar bimbingan utama itu kepada anak. Dari sana setelah kita memberikan berbagai macam shock terapi, kita memberikan pengarahan, bimbingan terhadap apa yang mereka sudah kerjakan dan itu suatu kesalahan, ternyata tidak semua anak itu pada akhirnya itu tetap seperti itu, tidak. Tetapi dari walaupun dalam jangka waktu yang lama ternyata dari bimbingan, arahan dan sebagainya itu juga bisa menjadikan anak-anak itu menjadi tujuan utama kita pokoknya memberikan suatu cover anak itu menjadi anak yang lebih baik gitu ya. Karena memang apalagi mereka luar biasa, kita juga butuh perhatian, butuh pembiasaan juga tentang sesuatu apapun gitu untuk menjadikan mereka menjadi manusia yang lebih berguna ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Meskipun singkat ya Bu wawancara kita kali ini, tapi saya selaku CGP Angkatan 7 akan coba merefleksikan hasil dari wawancara ini. Kalau begitu, sekali lagi terima kasih waktunya Ibu. Akhirnya saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Assalamualaikum Ibu Jase.
Ya, mohon maaf sebelumnya. Di sini saya mengganggu waktu istirahat ibu. Saya melaksanakan tugas yang diberikan oleh program guru penggerak dalam program 3.1 ini, di mana tugasnya adalah mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan yang ada di sekolahnya ibu. Seperti itu. Nah, mungkin bisa minta waktunya ibu ya. Terima kasih ibu. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang ada di sekolahnya? Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih telah melaksanakan ke lembaga kami untuk mengadakan wawancara sehubungan dengan identifikasi tentang kasus dilema etika yang ada di lembaga kami, khususnya ini memang dengan anak-anak dan khususnya anak yang mengalami hambatan pendengaran, sehingga banyak sekali kasus yang terutama pada anak-anak yang masih awal, masih tingkat TKIP, misalnya dia pada awal masuk memang sudah ada sebelum ada pendaftaran sebelum masuk memang ada di wawancara sama orang tuanya permasalahan apa anak-anak yang seperti asuhan kami untuk menentukan diterima tidak. Biasanya untuk mengidentifikasi anak-anak yang mengalami kasus dilema etika karena aku anak-anak itu memang dari anak-anak yang mengalami itu diidentifikasi permasalahannya dari masing-masing anak. Berarti sebenarnya setiap anak sebenarnya berbeda ya, identifikasinya. Kemudian selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang ibu sampaikan tadi mungkin ada dua kepentingan. Jadi kayaknya kita suruh memilih lebih kasihan atau lebih kita menurut aturan seperti itu. Mungkin ibu bagaimana menyikapi itu? Saya kira dua-duanya bisa dipilih ya. Terutama yang pertama memang sebelum masuk pun ada aturan seperti ini. Tapi kalau memang benar-benar sesuai dengan aturan, ya kita kan harus kita juga kalau memang mengambil aturan itu mungkin banyak yang tidak terima di sini, sehingga kita punya tanggung jawab karena ini sudah tanggung jawab kita terutama sudah pendidikan kita setiap anak harus mendapatkan pendidikan. Ya apapun keadaan anak kalau memang anak itu benar-benar mengalami hambatan nanti tetap kita terima. Jadi memang lebih ke kita taat aturan seperti itu ya, iya. Itu maksud tanggung jawab itu. Kemudian ibu hal apa saja yang dianggap efektif untuk penyelesaian masalah tersebut? Gimana ya? Yang lebih mungkin lebih penting untuk pengambilan keputusan seperti apa? Lebih ke anaknya kita menyikapinya seperti apa? Karena ya itu ya karena kita tanggung jawab kita anak diterima dan memang perlu di latar belakang anak itu seperti apa dulu penanganannya sehingga kita sekolah juga bisa mengimbangi supaya anak itu ya kalau memang awal-awal masuk memang ada permasalahan nanti paling lama itu bisa ditangani dan bisa kerjasama antara orang tua sekolah bisa tertangani dengan baik. Berarti pembawaan di rumah itu juga perlu ya, dari orang tua seperti apa? Kemudian kita mencari informasi juga ke orang tua. Kemudian ibu kira-kira punya tidak jadwal itu mungkin program sekolah yang jika ada masalah seperti ini itu akan diselesaikan dalam waktu seberapa lama atau tentang apa itu pengkondisian waktu untuk menyelesaikan masalah itu? Itu tergantung ya. Tapi terutama ada jenjangnya untuk anak tadi yang baru masuk itu ya sampai 3 bulan. Tapi kalau anak sampai besar selanjutnya, insya Allah ya setiap akhir tahun itu ada evaluasi apa itu asesmen. Oh iya. Ini gitu ya, tiap ada jadwal untuk asesmen anak-anak yang lama dan baru mungkin sudah selesai. Iya, sudah kalau anak sudah mulai kelas 1 ke atas itu 6 bulan sekali setiap akhir semester. Itu
ya Bu. Berarti berkelanjutan ya Iya. itu selama itu di sini ada. Kemudian Ibu apa ada faktor-faktor atau orang-orang yang selama ini mungkin bisa mempermudah apa yang dapat Bu untuk mengambil keputusan itu, mungkin yang bisa mendukung, mempermudah mengambil keputusan dari kasus itu. Ya dia membicarakan dengan intern aja dengan guru semua. Karena kan semua guru selain sebagai wali kelas sudah tahu keadaan anak. Berarti lebih ke wali kelas juga ya. Di sini mungkin ada BK Bu. BK-nya ditangani langsung oleh guru wali kelasnya. Kalau tahun dulu memang ada itu. Tapi sekarang sudah pernah tugas dan sampai sekarang kami juga berusaha mencari belum ada. Berarti ada kolaborasi antara seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, dan guru wali kelas itu bersama orang tua yang di rumah. Terus baik Ibu, mungkin dari wawancara ini kira-kira ada pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dalam hal pengambilan keputusan di sekolah? Ya, untuk ini Bu ya, kami memang ada kerjasama juga selain dengan guru-guru ini otomatis ini dengan wali murid sebagai paguyuban itu juga ikut menentukan juga bisa saya panggil ramah itu yang berhubungan dengan dunia pendidikan itu saya ajak untuk ngomong bersama bagaimana untuk menangani anak-anak yang mengalami apa Bu tadi Kasus bullying kasus etika etika itu berarti memang banyak orang-orang penting yang harus kita ikutkan ya dalam permasalahan anak itu ya, memang diperlukan ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya meskipun singkat ya hari ini wawancara kita, tapi saya selaku JKP nanti akan coba merefleksikan hasil dari wawancara ini. Kalau begitu sekali lagi terima kasih waktunya. Akhirnya saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.